Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara. Dan di video kali ini kita akan membahas pertanyaan tentang apakah chia seed ya mampu untuk menambah jumlah trombosit dalam darah. Nah, trombosit ini adalah salah satu dari sekian banyak sel darah yang kita miliki dan memiliki peranan yang cukup penting berkaitan dengan proses pembekuan darah. Nah, kadar trombosit ini harus cukup, dan ketika mengalami kondisi di mana trombosit ini rendah, maka bisa memiliki resiko berkaitan dengan kesehatan yang cukup banyak. Di antaranya bisa resiko pendarahan yang terjadi, terus kemudian biasanya bisa menimbulkan efek tubuh lemas, bahkan sampai jatuh pingsan ya, tidak memiliki stamina sama sekali dan lain sebagainya. Banyak sekali keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kadar trombosit yang rendah ini. Nah, kadar trombosit ini bisa turun bagi sebagian orang diakibatkan karena berbagai macam faktor, misalnya dikarenakan adanya infeksi, terus kemudian berkaitan dengan gangguan imunitas yang ada di dalam tubuh, terus kemudian gangguan fungsi hati, ada pola hidup yang tidak sehat, misalnya terlalu banyak mengkonsumsi alkohol atau kecanduan alkohol, terus kemudian mengalami kondisi penyakit anemia apalastik ya, terus kemudian ada beberapa sindrom yang berkaitan dengan trombosit ini, terus kemudian kelainan-kelainan yang bersifat genetik, terus kemudian adanya efek samping dari pengobatan yang sedang dijalani dan lain sebagainya. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut bisa terus kemudian dibuat solusi terbaik bagi Anda yang mengalami kondisi trombosit yang cukup rendah. Jadi treatment yang terjadi bisa beraneka ragam berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap diri Anda tersebut. Misalnya yang berkaitan dengan infeksi tentu saja akan berbeda bagi mereka yang misalnya mengalami kelainan genetik dan lain sebagainya seperti itu. Nah, berkaitan dengan chia seed ya, untuk menaikkan kadar atau meningkatkan kadar trombosit di dalam darah memang bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung atau tinggi kandungan asam folat, terus kemudian tinggi vitamin D, vitamin K, mengandung zat besi, mengandung vitamin B12 dan lain sebagainya. Nah, beberapa makanan yang mengandung zat-zat tersebut antara lain misalnya daging merah, terus kemudian buah bit, ada telur, ada hati, ada sayuran yang berwarna hijau gelap, terus kemudian ikan, sereal dan lain sebagainya. Nah, biji-bijian ya, termasuk dalamnya biji-biji gandum dan juga chia seed ini juga mengandung zat-zat tersebut ya. Jadi chia seed ini memang ya, kandungan yang terkandung di dalamnya ya mampu untuk mensupport atau meningkatkan kadar trombosit dalam darah, karena tadi ya kaya akan asam folat, terus kemudian mengandung vitamin B12, mengandung zat besi. Nah, ini ya perlu Anda konsumsi ya secara keseluruhan. Jadi tidak hanya bergantung terhadap chia seed saja yang saya sebutkan tadi, misalnya buah bit, terus kemudian sayuran yang berwarna hijau gelap ya, pekat, terus kemudian ikan ya, terus kemudian daging merah, buah bit, telur ya, hati juga itu bisa menjadi salah satu menu asupan Anda untuk membuat kadar trombosit Anda bisa kembali normal, sehingga tadi ya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kadar trombosit yang cenderung rendah ya, mual, terus kemudian lemas, lesu, pusing, keringat dingin, ada yang mual muntah, ada yang sampai muntah darah dan lain sebagainya bisa teratasi seperti itu. Jadi sebaiknya memang Anda mengkonsumsi makanan-makanan tadi ya yang mengandung zat besi yang tinggi, mengandung asam folat yang tinggi, mengandung vitamin D, vitamin B12 dan lain sebagainya. Oke.
Oke, saya rasa itu bagi Anda yang ingin belajar herbal ya, belajar pemanfaatan tanaman obat untuk berbagai macam keluhan kesehatan, silakan Anda bisa belajar bersama kami. Info seputar pelatihan ada di website kami di herbalisnusantara.com, atau Anda bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi nomor WhatsApp kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.